Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Widiawati dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya. Nama saya Merlinda Muhrim, saya adalah guru matematika di SMK Al-Pudola. Ya, bagaimana kabarnya Bu Merlin hari ini? Alhamdulillah, semangat Bu Reni. Semangat sekali Bu Merlin. Seperti perbincangan kita sebelumnya, saya akan melakukan supervisi kelas dengan Ibu Merlin ya. Silahkan. Sebelum saya melakukan supervisi kelas di kelas Ibu Merlin yang akan ajar, izinkan saya melakukan percakapan pra-supervisi ya Bu ya. Baik, silahkan Bu Reni. Izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu Merlin ya Bu ya. Baik. Yang pertama itu Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada supervisi kelas yang akan kita lakukan hari ini? Kebetulan Bu Reni nanti akan supervisi saya di kelas 12 TKJ. Dan untuk materi kali ini saya akan menyampaikan mengenai busur dan juring lingkaran. Jadi tujuan yang ingin saya capai setelah pembelajaran selesai ini adalah siswa itu lebih mengenal mengenai unsur-unsur dari lingkaran. Kemudian siswa diperkenalkan mengenai busur dan tali busur sehingga mereka bisa menghitung berapa panjang busur dan berapa panjang tali busur serta juring lingkaran yang akan saya jelaskan materinya. Baik, bagus sekali Bu Merlin, tujuan pembelajarannya sangat jelas ya Bu ya. Lalu pertanyaan yang kedua ya Bu ya, area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat pembelajaran nanti itu apa ya Bu ya? Saya menginginkan siswa itu lebih interaktif di dalam kelas sehingga mata pelajaran matematika itu tidak menjadi pelajaran yang menakutkan untuk mereka, tapi menjadi pelajaran yang lebih menyenangkan dan dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan mereka yang lainnya. Karena di sini saya menggunakan metode berdiferensiasi. Jadi dari perbedaan kelompok itu saya ingin mereka menampilkan kreativitas dari beberapa gaya belajar yang saya sampaikan. Baik, bagus sekali Bu Merlin. Area pengembangan yang ingin dicapainya semoga nanti bisa terlaksana. Lalu rancangan atau metode pembelajaran apa yang nanti akan Ibu pakai di dalam kelas? Seperti yang telah saya sebutkan, sebelumnya saya telah membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Karena pertemuan sebelumnya saya telah membuat asesmen diagnostik. Jadi mengenai gaya belajar yang mereka sukai. Ada gaya belajar visual, ada gaya auditorial dan kinestetik. Tapi itu tidak menjadikan diferensiasi itu tergantung dari gaya belajar mereka. Jadi saya hanya melihat sejauh mana mereka bisa menangkap pelajaran dan gaya belajar apa yang mereka sukai, sehingga saya memberikan fasilitas kepada mereka. Untuk yang gaya belajar visual, saya memberikan link berupa video pembelajaran. Untuk yang auditorial, saya memberikan pembelajaran berupa poster. Dan untuk kinestetik saya membuat alat peraga yang dapat mereka gunakan sehingga mempermudah mereka untuk menerima materi yang saya sampaikan. Dari yang Ibu sampaikan metode pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Lalu media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas itu apa ya Bu ya? Untuk media pembelajaran, karena saya sebelumnya sudah menentukan gaya belajar mereka, saya telah melihat gaya belajar mereka melalui asesmen. Jadi untuk kinestetik saya membuat alat peraga. Alat peraga ini berupa karton. Nanti mereka bisa menggunakan metode GeoGebra. Jadi mereka aplikasi GeoGebra. Jadi di sana mereka bisa praktekkan sendiri, mengukur sendiri untuk diameter, untuk besar sudutnya, hingga menentukan perputaran dari roda. Sedangkan untuk kelompok yang lainnya, saya memberikan link berupa video pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi media pembelajarannya pakai aplikasi GeoGebra ya Bu ya, biar nanti anak-anak bisa menentukan hasil pembelajarannya. Agar anak-anak juga lebih menarik. Menarik, karena pelajaran matematika itu
sangat membosankan bagi yang tidak menyukainya. Ini bagus sekali Bu, Ibu bisa menggunakan aplikasi GeoGebra sebagai media pembelajaran Ibu nanti di kelas. Lalu terakhir Bu, dari percakapan yang kita lakukan hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya menemukan solusi sehingga saya bisa nanti saat pembelajaran itu bisa lebih mengembangkan minat anak-anak, bisa lebih menggali kreativitas mereka sehingga anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Iya, semoga nanti bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Sehabis ini saya akan melakukan supervisi di kelas yang akan Ibu ajar. Ya, silahkan. Terima kasih Ibu Merlin atas waktunya. Ya, sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan percakapan sebelum saya melakukan observasi kelas. Iya. Ya, terima kasih Ibu Merlin. Sama-sama Ibu Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Siapa yang pimpin doa kali ini? Irfan, silakan pimpin teman-temannya berdoa Irfan. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau nanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, jadi ada 3 orang yang tidak hadir. Terima kasih sesuatu yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Biar lebih fokus, kita ice breaking dulu. Oke? Oke, masih bisa? Fokus. Sekarang, jari kelingking dengan jempol. Fokus, kita tukar tangan kanan menjadi tangan kiri menjadi kelingking. Oke, hitungan tadinya seperti ini. 1, 2, 3, ganti lagi. Udah mulai nggak fokus. Sekarang tangan kanannya 2 fist, tangan kirinya seperti ini. Yang terakhir, lebar terakhir, tangan kanan membentuk angka 8, tangan kiri membentuk angka 0. Coba berbarengan. Bisa yang kanan 8, yang kiri 0. Tukar. Kiri 8, belakang 0. Bisa? Siapa yang masih bisa? Apa saja benda yang berbentuk lingkaran? Ada apa? Jam, roda, uang, lalu kancing, kipas angin. Dalam lingkaran itu terdapat beberapa unsur. Unsur-unsur lingkaran yang harus kalian tahu untuk memulai materi busur dan juring lingkaran. Ada beberapa bagian. Ini jika setengahnya dari titik A sampai dengan pusat lingkaran. Ini namanya apa? Zebra. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini tugasnya kalian akan mencari berapa jarak yang ditempuh dalam 1 putaran dalam roda penuh. Maka aplikasi tadi GeoGebra-nya dibuka. Jika sudut, tadi sudut itu kita pakai apa? Sudut itu apa sih? Alfa. Di situ ada sudut di atasnya. Diganti sudutnya 20 derajat. Bisa digeser-geser sudutnya. Bisa? Sampai angka 20. Lalu jari diameternya 20, ada tulisannya D. Ini
Ini kan, nih ini bisa diganti-ganti nih. Ya hilang. Ya. Ya, mana? Diameternya 20, D-nya 20, sudutnya 20 juga ini. Ini 20 juga. Ini berapa tadi soalnya, Ibu? Saya nggak soal ke saya tahu. Tadi di grup udah. Nah, jadi kalau sudah diganti atasnya, kamu tarik garis yang hijau. Yang hijau ini ditarik, berapa meter roda itu berputar? Dia akan berputar sebanyak 88 meter. Hanya diganti saja untuk sudutnya dan diameternya. Masukin sudutnya di sini. Ini nggak bisa begini. Coba. Takutnya gitu. Mana ya? Nah, ininya dia 220, di sini sudah. Oke, siapa yang mau mengerjakan soal nomor 1? Kelompok yang mana? Oke, silakan. Kelompok 1 mengerjakannya di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan soal pertama. Ya, sebelah satu tugas Ibu yang 90 derajat dikali 2, pi-nya kita menggunakan 22 per 7. Dan R-nya yang sudah kita tahu yaitu 7 cm. Kita harus mensederhanakan 90 derajat per 360 derajat, yaitu dicoret 9 kali 9, 9 bagi 9 berapa? 36 bagi 9. Satu kali 2, 2 kali 2. Yang ininya kita coret ya, karena ini sama. 44 dibagi 4, 11. Dan ini jawaban panjang busurnya. Tentang pada kelompok 1, paham? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Teman-temanku sekalian, aku di sini mau presentasi bersama kelompok-kelompok aku. Ada Yudi, Irfan, Rangga, sama aku. Ya, persen CM adalah apa ini? Jadi apa ini 90 per 360 dikali 2 kali 22 per 7 kali 10 1,5. Iya. Ya udah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari materi kita kali ini, kita sudah mengenal namanya busur dan unsur-unsur Bisa disebutkan apa itu unsur-unsur lingkaran? Yang pertama, titik pusat lingkaran ada. Apa lagi? Jari-jari, pintar. Lagi tembereng. Ada lagi yang masih ingat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Merlin? Alhamdulillah masih semangat Bu Reni. Iya, terima kasih. Saya minta waktunya sebentar ya Bu ya untuk melakukan diskusi pasca observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Mohon izin melakukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya. Terima kasih ini sudah mau meluangkan waktunya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Merlin saat dilaksanakannya supervisi kelas?
Perasaan saya ketika ada supervisi kelas yang dilakukan oleh Bu Reni sangat menyenangkan di kelas saya karena saya bisa menunjukkan kompetensi saya dalam pelajaran matematika, di mana di kelas yang saya ajarkan itu suasana kelas sangat kooperatif. Anak-anak bisa diajak kerjasama, anak-anak bisa diajak untuk berdiskusi dan aktif dalam pembelajaran yang saya berikan. Dan mereka juga, suasana kelas juga menjadi lebih menyenangkan. Baik. Lalu Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi hambatan atau kendala Ibu saat pelaksanaan proses pembelajaran ketika proses supervisi kemarin? Sebelumnya ini hambatan ini terjadi sebelum saya pada kelas kemarin ya Bu Reni. Jadi memang anak-anak di kelas itu biasanya kurang aktif dalam pembelajaran. Dari situ saya mencari beberapa metode yang cocok khususnya untuk anak TKR, karena memang dalam satu kelas itu mayoritasnya laki-laki. Nah, jadi metode yang cocok untuk mereka, ternyata mereka ini lebih suka dengan praktek langsung, kurang suka dengan ceramah, metode ceramah dan lain-lain. Nah, setelah dengan praktek seperti itu, ternyata suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan materi yang akan dipelajari pun mereka lebih bersemangat untuk mempelajarinya. Jadi antusias ya Bu? Iya, betul. Karena anak laki jadi ada bergeraknya Iya, dan gitu ya. termotivasi. Mereka nggak cuman masuk kelas duduk, karena mereka kan gitu ya. terbiasa praktek di bengkel mesin, Iya. sedangkan di dalam kelas menjadi sesuatu yang membosankan. Nah, itu saya menghindari hal seperti itu. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya Ibu, apa yang sudah tercapai dari area pengembangan yang sudah Bu Merlin targetkan? Itu tujuan saya untuk metode pembelajaran yang saya terapkan itu tujuannya agar anak-anak aktif dan bisa dilihat perkembangannya. Sekarang anak-anak saat ada diskusi kelompok, mereka jadi lebih termotivasi untuk maju ke depan. Apalagi saat ada alat peraga, saya membuat beberapa alat peraga sederhana, mereka juga jadi lebih antusias di dalam kelas, karena memang pelajaran matematika itu sebenarnya adalah apa sih ya, jadi momok menakutkan bagi mereka. Jadi gimana pembawaan gurunya deh menyampaikan pelajaran matematika agar lebih menyenangkan. Ya, betul. Ibu, hal positif apa yang sudah Bu Merlin lakukan selama proses pembelajaran di kelas? Di kelas, setelah saya ada beberapa aplikasi yang saya cari agar sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Jadi saya menemukan sebuah aplikasi namanya GeoGebra. Nah, di aplikasi itu tuh anak-anak jadi lebih interaktif. Jadi saya hanya memberikan link kepada anak-anak, terus soal-soal yang harus dikerjakan. Jadi HP itu di kelas mereka itu berfungsi sebagai sarana, sebagai media pembelajaran juga. Setelah linknya saya dikasih di grup, terus dengan aplikasi GeoGebra itu mereka bisa mencari jawabannya. Jadi tidak melulu lewat buku atau modul yang diberikan, tapi lewat aplikasi, karena HP itu kan sekarang sudah menjadi keseharian mereka. Jadi bagaimana HP itu bisa bermanfaat lebih untuk pelajaran. Dan aplikasi GeoGebra ini berfungsi untuk materi Ibu ya, yang kemarin itu di pelajaran lingkaran ya Bu? Iya, betul. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Bu Merlin tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Yang akan saya tingkatkan mungkin materi-materi yang lebih berpihak, yang dapat diserap oleh siswa dan dapat dimengerti oleh siswa dengan menyederhanakan materi yang akan saya sampaikan menjadi
nggak belibet gitu untuk pelajaran matematika. Nah, penyederhanaan materi ini dengan lebih menyenangkan, dengan alat peraga yang sesuai, dengan aplikasi yang mereka sukai dan interaktif seperti itu, jadi siswa juga lebih antusias dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Baik, bagus sekali Bu. Apa namanya hal yang akan dilakukan selanjutnya. Lalu kapan rencana tindak lanjutnya yang akan Ibu lakukan nantinya? Kapan dilaksanakannya? Sebenarnya setiap pelajaran, setiap masuk ke dalam kelas ini, aplikasi ini biasa saya kerjakan, perkenalkan kepada siswa-siswa. Jadi kapan akan ditindaklanjuti ya saat pembelajaran di dalam kelas. Cuma memang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Jadi tidak semua materi bisa saya gunakan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini itu jadi tantangan seorang guru itu memang mencari aplikasi yang sesuai, mencari alat peraga yang tepat agar setiap pembelajaran itu lebih menyenangkan. Baik, terima kasih. Itu saja Ibu, itu tadi udah pertanyaan terakhir ya. Jadi secepatnya ya Bu ya, dan di setiap pembelajaran yang akan Ibu laksanakan selanjutnya. Iya, betul. Semoga apa yang Ibu harapkan, rencana tindak lanjut selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan apa yang Ibu targetkan dan Ibu harapkan bisa tercapai. Baik Bu Merlin, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin ya Bu ya. Baik. Yang pertama, pada proses pembukaan Ibu sudah cukup baik menanyakan kabar, lalu juga melakukan pertanyaan pemantik juga, melakukan ice breaking juga di awal pembelajaran, di kegiatan awal juga, lalu juga Mindfulness. melakukan teknik stop di awal pembelajaran agar siswa lebih rileks ya. Di kegiatan awalnya sudah cukup bagus saya amati. Lalu di kegiatan inti Ibu juga di awal kegiatan inti itu Ibu menyampaikan tujuan materi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Lalu juga Ibu mengaitkan materi pengetahuannya dengan kehidupan nyata. Tadi juga melakukan pelaksanaan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya Bu ya, agar minat siswa dan proses pembelajaran siswanya jadi lebih aktif. Ibaratnya kayak student center ya Bu ya. Lalu juga antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran Ibu luar biasa ketika Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, terus membuat kelompok, ikut aktif dalam memecahkan soal-soal yang Ibu berikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra itu. Saya lihat antusias gitu ya kan, karena di aplikasi itu murid Ibu suruh interaktif gitu. Coba kalau misalkan dibesarkan jari-jarinya, coba dicari panjang busurnya gitu. Jadi lebih menarik lah gitu. Jadi siswa daya ingin tahunya jadi tinggi gitu. Ini aplikasi menarik gitu. Dan juga siswa jadi terampil gitu Bu dalam penggunaan aplikasi tersebut. Jadi handphonenya pun juga bermanfaat juga untuk di pembelajaran. Siswa juga merespon positif dan juga menunjukkan antusias dan ikut berpartisipasi dalam diskusi. Lalu juga di kegiatan penutup Ibu melakukan kegiatan refleksi serta kesimpulan di akhir bersama peserta didik. Lalu juga Ibu memberikan informasi
mengenai pembelajaran yang akan dilakukan di lain selanjutnya gitu. Namun di sini walaupun semuanya sudah cukup baik, ada catatan tambahan ya Bu ya dari saya, yaitu kegiatan pembelajaran memang sudah baik, terus Ibu sebagai guru sudah bisa mengelola kelas dengan baik sebagai pemimpin pembelajaran juga. Catatan tambahan dari saya hanya bisa mengembangkan metode apa lagi gitu yang agar siswa itu kalau maju untuk presentasi lebih percaya diri lagi, khususnya di kelompok kelas teknik otomotif yang isinya laki-laki semua ya Bu ya. Jadi biar dia juga maju, nggak ini apa ya, dia nggak terlalu gaptek gitu kali ya Bu ya dalam penggunaan media presentasinya juga. Terus juga mereka juga mau jangan satu orang doang gitu yang bisa berbicara presentasi gitu, karena pas kemarin saya lihat presentasi beberapa yang anak cowok hampir semuanya gitu, ada hampir misalkan kemarin itu kan ada 6 kelompok ya Bu ya, 3 kelompoknya itu saya lihat yang laki-lakinya banyak yang cengenges, terus sebagian ada lagi yang dia diem aja, yang lebih vokal, yang mau ikut berpartisipasi di misalnya ketua kelompoknya gitu, yang paling sering aktif gitu. Dan juga itu aja sih Bu, lebih diseringkan metode pembelajaran yang membuat siswa itu bisa maju ke depan, tampil, terus jadi bisa mengembangkan public speaking siswa di depan kelas nantinya. Itu aja Bu, pengamatan dari saya dan catatan dari saya. Ke area pengembangan diri Ibu ya sebagai seorang guru Bu. Jadi aktivitas pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Terima kasih Bu Reni atas masukannya dan penilaiannya terhadap kelas saya kemarin. Memang betul saya juga merasakan anak-anak untuk khususnya kelas TKR itu karena mereka bukan jarang ya, belum terbiasa untuk presentasi, sehingga saat ada mata pelajaran yang mengharuskan mereka melakukan diskusi dan presentasi kelompok, mereka agak kurang terbiasa. Bisa dilihat mungkin dari public speaking mereka juga kurang tertata dengan rapi. Jadi memang ini sebagai PR juga untuk saya dan mungkin untuk guru-guru yang di mata pelajaran yang lain. Presentasi ini sebenarnya sangat baik sekali untuk mengembangkan public speaking siswa. Memang untuk keterampilan siswa untuk mata pelajaran teknik otomotif di mesinnya bagus, tapi kan kita juga saat bekerja itu butuh public speaking yang baik untuk mempresentasikan dirinya saat dia berbicara dengan orang lain, tidak mudah gugup, tidak mudah intinya bisa membawakan dirinya. Nah, itu kan harus dilatih. Cara melatihnya itu dari dalam kelas dengan terbiasa untuk presentasi, dan anak-anak ini karena belum terbiasa jadi seperti itu. Terus mungkin mereka tidak kagok atau gugup itu karena mungkin medianya mereka tidak terbiasa presentasi menggunakan media presentasi seperti Canva. Memang sudah saya berikan batasan-batasannya. Kalian presentasi menggunakan Canva, kalau nggak PowerPoint. Nah, karena mereka tidak terbiasa dengan aplikasi seperti itu, jadi mungkin gugup itu karena tidak bisa mempresentasikannya, membuat bahan presentasinya. Jadi saya berharap walaupun anak-anak TKR itu terbiasa dengan mesin, terbiasa dengan kendaraan-kendaraan, tapi untuk media untuk teknologi seperti Canva juga harus dibiasakan, karena hal ini
penting dalam kehidupan mereka bermasyarakat. Misalnya mungkin saat mereka mau buka bengkel atau apa, nah butuh brosur atau pamfletnya. Nah mereka kan bisa sendiri, tidak harus anak TKJ itu tidak harus mengandalkan mentang-mentang anak TKR nggak bisa yang begitu. Nah itu penting untuk menambah keahlian mereka di yang lainnya. Baik, Ibu lanjut. Jadi tujuan yang hendak dicapai bisa dijelaskan lagi, Bu? Tujuan yang hendak dicapai atas aktivitas pengembangan yang ingin Ibu kembangkan. Sebenarnya untuk tujuan dalam pembelajaran itu saya bertahap. Tujuan yang sebenarnya ingin saya capai dalam kelas adalah anak-anak TKR khususnya itu lebih aktif, lebih bisa berinteraksi, tidak banyak HP itu tidak digunakan hanya untuk bermain game, chat, nonton. Jadi media HP-nya itu sebagai sarana untuk pembelajaran. Jadi tujuan saya itu kelas itu tidak hanya menjadi kelas yang membosankan, tapi menjadi kelas yang lebih menarik, lebih interaktif, anak-anak bisa lebih menyukai pelajaran yang saya sampaikan. Baik, Bu. Lalu ukuran keberhasilannya di aktivitas tujuan pengembangan Ibu itu apa ya, Bu ya? Ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilan selain KKM yang telah ditentukan, jadi siswa bisa menyukai pelajaran matematika adalah suatu keberhasilan tersendiri yang membuat saya lebih senang, membuat saya lebih semangat lagi untuk mengajar dengan tantangan-tantangan yang saya hadapi. Saat saya masuk ke dalam kelas, anak-anak melihat saya itu tidak dengan murung, tidak dengan beban, itu udah menjadi keberhasilan kecil yang saya nikmati. Baik. Lalu bahan pendukung apa yang Ibu Merlin butuhkan untuk area pengembangan yang akan Ibu kembangkan nantinya? Untuk di dalam kelas, untuk presentasi ini saya membutuhkan infokus. Biasanya infokus itu saya tenteng-tenteng nih ke kelas-kelas untuk presentasi. Nah itu mungkin agak memberatkan. Nah jadi mungkin untuk pihak sekolah media infokus mungkin udah bisa ada di setiap kelas. Jadi saat kita mau presentasi itu tidak harus digotong satu-satu, digotong gitu ke tiap kelas. Terus kuota internet di sini juga kan jaringannya itu terbatas. Biasanya siswa itu malas mengerjakan tugas itu gara-gara kuota. Nah, kuota Bu, nggak ada kuota, nggak tahu alasannya atau gimana. Tapi saya harap dari pihak sekolah mungkin ada beberapa jam bagaimana caranya biar internet itu bisa diakses sama siswa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi nggak ada lagi siswa alasannya nggak mau ngerjain tugas, nggak ada internetnya gitu. Lalu kapan akan Ibu laksanakan pengembangan yang sudah akan Ibu rencanakan? Kapan? Pelaksanaannya pasti setiap pembelajaran di dalam kelas harus dilaksanakan walaupun setahap demi setahap, karena memperkenalkan sesuatu yang baru itu di dalam kelas itu kan perlu proses. Jadi waktunya kapan? Secepatnya. Dan secepatnya yang bisa kita lakukan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Merlin atas jawabannya tentang area pengembangan yang akan Ibu kembangkan. Semoga apa yang Ibu harapkan dan Ibu kembangkan itu bisa berhasil dan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih atas waktunya Ibu, sudah mau meluangkan waktunya untuk saya melakukan perbincangan pasca observasi kelas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.